kembali lagi di podcast A to Z spesial bulan Ramadan. Bersama saya Radista Faizatun Nafiza. Oke guys, di episode kali ini kita akan membahas tentang keberkahan di bulan puasa. Halo Bu. Hai. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pizza gimana? Alhamdulillah sehat juga. Tadi sahur enggak? Sahur. Lauknya apa? Lauknya itu ada siok goreng. Bu. Wow, enak banget ya yang digoreng-goreng. Buatan Apalagi yang nenek banyak saya. Oke, apakah ada kesibukan Ibu akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini ya biasa nyari tanggal yang tepat untuk bukber. Ya Allah, Pizza udah mulai bukber enggak? Udah dong. Oh gitu. Dari kan kemarin kita juga bukber bersama, Bu. Oh, iya benar-benar. Udah lebih 2 kali. Wow. Tapi walaupun kita bukber tetap ya kita tidak melupakan ibadah pada Allah. Oke, Bu nih ya. Oke. Bisa dijelaskan nih kepada kita semua tentang apa sih puasa itu? Oke, jadi puasa menurut bahasa itu adalah menahan diri. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, serta dari hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Oke, Bu. Yap. Lanjut nih. Apalagi nih pertanyaannya. Siapa saja sih yang diwajibkan untuk puasa, Bu? Nah, itu yang diwajibkan berpuasa itu bisa kita lihat dalam Quran surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi yang diwajibkan untuk berpuasa adalah orang yang beriman, yaitu kita orang Islam. Kemudian selain orang Islam tidak diwajibkan puasa. Tapi mereka boleh ngikutin war takjil. Ya Allah, ya kan? Itu yang lagi viral. Sampai, kehabisan. Ya Allah, excited banget mereka ya. Berkah bagi semua orang insyaallah. Kemudian yang kedua, setelah Islam, kita lihat karena di orang Islam itu enggak semuanya udah besar ya. Iya. Ada anak-anak, ada bayi juga, ada orang tua. Jadi yang diwajibkan puasa itu ketika sudah balik. Kalau perempuan itu tandanya menstruasi. Kalau laki-laki mimpi basah. Ya, betul sekali. Kemudian yang ketiga maksud Ibu orang yang berakal. Berakal di sini itu maksudnya tidak gila ya. Karena mungkin misalnya nih di suatu hari ada orang yang sehat yang berakal, tiba-tiba dia gila. Tiba-tiba dia gila gitu, sebentar itu dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang keempat, tadi udah 3 ya. Yang keempat itu orang yang menetap atau orang yang tidak dalam bepergian. Kayak kita ini nih lagi di rumah atau di desa kita. Jadi kita diwajibkan untuk berpuasa, bukan dalam keadaan bepergian jauh atau musafir gitu. Dan yang terakhir adalah orang yang mampu. Mampu maksudnya di sini yaitu tidak dalam keadaan sakit. Karena banyak orang sakit yang nggak mampu puasa. Jadi tidak diwajibkan bagi orang sakit untuk berpuasa. Sakitnya yang berat tentunya ya, bukan kalau demam aja mah jangan. Demam dikit, pilek dikit terus bilang nggak mau puasa, ya jangan ya Dek ya. Tapi mereka tetap mengganti puasanya. Bu. Iya, tetap diganti puasanya. Gitu. Oke, Bu. Nih, apa saja sih amalan-amalan baik yang ada di bulan Ramadan nih, Bu? Bulan puasa. Amalan yang baik tentu ada banyak ya. Iya. Sesuai dengan tuntunan syariat, kemudian apa yang dicontohkan Nabi kepada kita. Yang pertama ya tentunya yang seperti kita tahu yaitu puasa, karena kewajiban kita itu puasa. Kemudian sholat tarawih, kemudian ada banyak. Coba Pizza juga ikutan berpikir kira-kira apa nih. Ibu sekali, Pizza sekali yang sebut. Gimana?
Berani? Insya Allah Bisa ya? Insya Allah ya. Insya Coba dari Ibu. Tadi udah sampai tarawih, kemudian pizza apa lagi? Yang apa sih Bu, yang ada di bulan puasa nih? Iya. Sahur. Sahur, kemudian Ibu sekarang ya Iya, ya. membantu orang tua Iya, iya. masak, kemudian apa Tadarus. lagi? Tadarus, benar. Berzikir, memperbanyak zikir, terus Membaca Al-Qur'an. membaca Al-Quran. Tadi tadarus. Oh iya. Emang tadarus itu bukan baca Al-Quran. Sendiri Oh maksudnya. gitu, benar-benar. Iya, iya. Memperbanyak bacaan Al-Quran, kemudian iktikaf di masjid. Iya, Iya. iya benar. Terus apa lagi? Kira-kira? Apa lagi ya? Mm-mm. Buka puasa, Bu. Buka puasa ya bisa bersama, apalagi Iya, sama-sama. Masih nyambung silaturahmi. menyambung silaturahmi. Benar, itu juga salah satu amalan yang baik di bulan Oh, puasa. iya. Kemudian apalagi ya, masih banyak sih sebenarnya ya. Iya, banyak banget. Coba nanti buat teman-teman yang nonton bisa ditulis kali Iya, ya di komenan. di komen. Kira-kira apalagi nih amalan di bulan puasa yang kudu kita lakuin. Banyak banget ya, Bu, Iya, iya. ya. Oke, Bu, lanjut nih. Oke. Ini ada istilah nih. Semua orang juga ada bilang nih, di bulan Ramadan setan-setan itu pada diikat, Bu. Itu gimana sih? Iya, iya, iya. Ibu teringat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syaitan." Yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka, kemudian pintu neraka ditutup dan setan-setan itu dibelenggu. Jadi memang itu ada hadis Nabi. Ya walaupun apa namanya? Iya, itu hadis Nabi dan maksud setan-setan dibelenggu di sini banyak maknanya. Jadi salah satunya itu adalah setan itu nggak semuanya dibelenggu karena kita menyaksikan sendiri ya, apalagi sekarang. Kemarin berita Pizza, lihat nggak berita ada polisi 3 yang tewas ditembak ketika menangkap orang-orang yang sabung ayam. Sabung ayam. Ngelihat nggak? Nggak pernah sih, Bu. Nah, itu kemarin banget ini beritanya. Oh. Itu kan kalau setan-setan itu dibelenggu semua, kok masih ada sih kejahatan di Iya. dunia ini? Seperti itu kan pertanyaannya. Jadi makna dari hadis itu bukan ada yang mengatakan bukan yang benar-benar dibelenggu semuanya setan itu gitu, tapi sebagian. Ada juga yang mengatakan bahwa kejahatan yang ada ketika bulan puasa itu hadir atau apa namanya? Dilakukan. Iya, dilakukannya emang karena nafsu jahat yang ada pada manusia itu Iya, sendiri iya, gitu. benar. Jadi memang ada hadis Rasul seperti itu. Oke, berarti kejahatan-kejahatannya nafsu gitu ya, Bu? Iya, Keinginan. dari diri manusia sendiri, dari apa namanya? Ada nafsu kan, kita manusia punya nafsu walaupun ya. setan dibelenggu Iya, tuh. tapi kita juga punya hasrat yang tidak baik itu gitu. Oke, Bu nih. Hikmah apa saja sih yang kita dapatkan di bulan puasa, terutama nih di 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir, Bu? Baik. Jadi di sini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awal bulan Ramadan itu adalah rahmat, pertengahannya itu adalah ampunan, dan akhirnya itu adalah terbebas dari neraka. Ini hadis riwayat Baihaqi. Walaupun hadis ini dikatakan dhaif, tapi memang nggak ada salahnya kita gunakan sebagai acuan kita agar supaya kita tetap semangat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Seperti itu. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak ampunan, memperbanyak doa, mendekatkan diri kepada Allah gitu. Intinya harus benar-benar beribadah, harus benar-benar menggunakan waktu yang hanya sebulan dari 12 bulan yang ada itu untuk
dipakai semaksimal mungkin. Ya Allah, merinding Ibu. Gitu. Spesial banget bulan Iya. Ramadan ini Benar, ya. benar, benar. Allah, banyak banget ampunan Allah di bulan ini. Iya, kayak tadi tuh yang pintu-pintu surga Iya. dibuka, kemudian pintu neraka ditutup, benar-benar Kesempatan kita untuk iya, ya Bu ya. benar, rahmatnya Allah sedang diturunkan banyak banget gitu. Allah. Oke Bu nih, ada istilah nih, lebih baik tidur di bulan puasa itu sebenarnya gimana sih Bu? Tapi kalau tidurnya sampai kelolosan nih terus terlambat ke sekolah itu juga gimana Bu? Nah, itu banyak yang bilang tidurnya orang berpuasa itu ibadah gitu katanya ya. Jadi sebenarnya puasa itu kan ibadah, sudah ibadah. Iya. Jadi ada berbagai macam orang nih kan di dunia ini, orang Islam nih nggak semuanya punya sifat atau sikap yang baik. Iya. Ada orang-orang yang suka menggunjing, suka begosip misalnya kan, Iya, benar banget Bu. Ya Allah. atau suka Suka nyumpa melakukan kemaksiatan, Bu. suka nyumpa atau scroll TikTok atau apa gitu yang aneh-aneh. Nah kan, Iya. nah daripada melakukan itu mending tidur. Oh. Iya, daripada dapat dosa Iya. dari hal-hal itu, dari menggunjing dan lain-lain, mendingan tidur dapat pahala puasa. Gitu maksudnya. Tapi kalau mau tidur sampai seharian, misal bangunnya ketika sholat aja, Ya Allah. puasanya sah-sah aja, cuman sayang banget gitu kan. Sayang banget. Makanya kita gunakan waktu untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an Iya, ya Bu ya. Ibadah yang Apalagi kayak tadi Pizza bilang, tidur sampai kelolosan dan nggak sekolah. Wah, itu sih rugi ya. Udah meninggalkan kewajiban. Di sekolah-sekolah itu kan wajib. menuntut ilmu kan Iya. juga ibadah kan Bu. Iya, Ya, jadi benar. kenapa terlewat gitu? Iya. Sayang sekali. Gitu. Oke Bu nih. Yap. Larangan-larangan yang harus kita jauhi di bulan puasa ini apa saja sih Bu? Oke, larangan-larangan bisa kita lihat dulu gitu ya, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Oke. Ada berapa nih? Ada 9 kalau nggak salah hal yang membatalkan puasa. Yang pertama itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Bisa sebutin nggak yang 5 itu apa aja? Oke. Oke, Bismillah. Pertama itu mulut, Oke. kedua hidung, Yap. ketiga telinga, Betul. Keempat dan 5 yang bawah. yang bawah. Nggak usah Itu. disebut ya. Oke. Ya benar sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu sengaja muntah. Oh, Ya, tapi kalau misal muntah beneran, ada ibu hamil yang puasa kemudian dia muntah-muntah, itu kan nggak sengaja, Iya. hormon gitu ya, itu nggak membatalkan puasa. Atau Pizza nih ada urusan pergi ke Mataram terus pakai mobil, Iya. nah nggak bisa nyium bau mobil, mabuk itu muntah, itu nggak membatalkan puasa. Oh, jadi tetap lanjut puasa gitu Bu? Iya, asalkan muntahnya yang ada di mulut itu nggak ditelan lagi. Oh. Karena muntah itu kan najis, harus dikeluarkan, harus dibersihkan dengan kumur-kumur pakai air. Gitu. Cuman tadi yang nomor 2 muntah ya. Nomor 2 ya. Kemudian yang ketiga itu, bentar Ibu inget-inget dulu. Yang ketiga itu adalah apa ya kira-kira? Bisa ingatkan Ibu nggak? Hal yang membatalkan puasa. Tadi yang pertama apa? Memasukkan suatu ke dalam 5, kemudian yang kedua itu muntah. Nah, yang ketiga ini adalah bersenggama. Oh, bersenggama. Iya, bersenggama walaupun tidak keluar mani. Kemudian yang keempat adalah sengaja mengeluarkan mani walaupun tidak bersenggama. Paham maksudnya? Iya. Maksudnya yang dua hal ini sudah ngerti Fiza? Iya, insyaallah. Iya kan? Ada emang kita bisa sengaja Bu sengaja apa? mengeluarkan mani gitu? Iya, bisa aja laki-laki itu sengaja mengeluarkannya. Oh iya. Bisa aja dengan onani atau hal-hal yang lain, atau menonton entahlah gitu. gitu. Iya. Itu udah keempat ya. Iya. Kemudian yang kelima
haid, Haid. 6 nifas, kemudian 7 melahirkan, 8 itu gila. Gila. Yang tadi kita bilang Iya, iya. gila, tiba-tiba nih ada orang yang puasa sehat walafiat, tiba-tiba dia gila gitu. Kok bisa ya? Bisa aja, Emang ada nauzubillah. orang gitu, Bu? Ada mungkin, makanya syariat ada mengatakan itu, menjelaskan itu. Iya. Tiba-tiba dia gila, itu puasanya batal. Kemudian yang ke-9 itu orang yang murtad. Murtad itu apa? Dari Islam ke agama lain Iya, gitu. orang yang keluar dari agama Islam. Iya. Gitu. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian kalau larangan banyak gitu. Kita tambahkan larangan yang Oke. hal-hal yang menuju hal-hal yang membatalkan puasa tadi. Iya, iya. Misalnya menggunjing, berbuat zolim, apalagi? Apa ya, Bu? Itu tuh mokel, Bu, apa sih? Kok mokel mah Sengaja kan. itu mah udah batal ya, bener. Terus banyaklah hal-hal yang bisa kita hindari dalam ketika kita berpuasa. Iya, pokoknya itu ya, guys ya. Oke, Bu nih. Tapi Bu, siapa saja sih orang yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa atau tidak puasa? Oke, orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu orang yang sakit. Iya, seperti tadi. Orang yang sakitnya yang keras gitu ya, yang jika dia puasa itu akan membuat tubuhnya makin lemah. Jadi dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian ibu hamil, ibu menyusui, itu untuk kebaikan dia dan bayinya di dalam perut. Kemudian ada juga musafir, orang yang dalam perjalanan jauh. Iya. Dan siapa lagi yang belum Ibu sebut ya? Ini orang yang uzur atau orang jompo, orang tua. Yang nggak mampu ya, yang Bu? nggak mampu. Gitu. Tapi kalau memang dia mampu, Masya Allah itu pahalanya luar biasa. Masya Allah. Jadi itu ya, Bu, yang tidak diperbolehkan untuk untuk membatalkan puasa atau tidak puasa. Oke, Bu, lanjut nih. Oke. Masih ada lagi? Masih dong. Oke. Nih, kenapa berbuka di awal waktu dan sahur mendekati imsak, Bu? Oke, ada juga ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bakiru bil iftar wa akhirus sahur. Artinya segerakanlah berbuka dan akhirkanlah sahur. Itu memang hadis Nabi. Mungkin manfaatnya ya pasti banyak gitu untuk kita, supaya kita puasanya lebih kuat, kemudian durasi waktu puasa kita itu lebih singkat gitu. Jadi untuk kebaikan kita sendiri. Ini, Bu, di awal waktu. Ibu mau nanya dulu deh. Nanya apa tuh? Kalau pizza biasanya sahurnya itu kapan? Nenek pizza nih sering pizza bangunin tuh jam 3, Bu. Oh, jam gitu. 3. Nah, kalau udah jam 3 bisa bangun, kemudian ngapain? Biasanya sih kalau masih ada waktu, biasa pizza itu sahur jam 4, Bu, nggak mau jam pagi-pagi banget gitu. Jadi digunakan untuk sholat tahajud dulu. Oke, gitu. Terus habis sholat zikir, nunggu masih sekitar jam 4:11 gitu baru bisa sahur. Oke, itu masih lumayan panjang itu waktu untuk subuhnya. Jadi Ibu jadi teringat salah satu hikmahnya kenapa kita disuruh sahur lebih mengakhirkan sahur itu karena supaya nanti subuh kita nggak terlewat atau subuh kita nggak telat. Kadang orang yang lebih dulu sahur, misal jam 3 atau bahkan jam 12 gitu, ada kan yang mau sahur aja sebelum tidur nih biar besok nggak bangun. Itu kan nanti bisa aja dia kelewat subuhnya. Nah, kalau kita sahur mendekati waktu imsak, itu jadi masih segar,
nggak mungkin dong habis makan banget langsung tidur, Tidur, nggak mungkin, enggak. nggak enak rasanya juga. Iya. Pasti kita nungguin subuh Iya. segar, jadi bisa sholat berjamaah, kemudian bisa lanjut ngaji juga Ngaji gitu. selesai subuh. Biasa sih Bu, walaupun pagi-pagi sahur nih, aku pagi-pagi sahur, tapi habis sahur itu enggak langsung tidur gitu Bu. Oh, Kan bagus. belajar gitu. Soalnya iya, ada iya. yang bilang itu belajar waktu jam-jam manu itu mau subuh itu bagus kan gitu. Iya, emang Bu. bagus karena otaknya tuh masih fresh Iya. gitu ya, belum ada pikiran, belum ada Nah, yang iya dilihat-lihat makanya gitu, itu. masih ibaratnya masih kosong gitu Kosong. gelasnya itu. Heeh. Gitu. Oke Bu. Yap. Lanjut nih. Oke, masih ada lagi nih. Masih istilah berbuka dengan yang manis-manis itu dalam Islam gimana sih Bu? Oh iya, kita sering dengar ya istilah berbukalah dengan yang manis-manis. Seperti Seperti pizza, benar. Sebenarnya itu bukan hadis. Itu bukan hadis Nabi. Cuman kita disunahkan untuk berbuka dengan kurma. Atau kalau nggak ada kurma, air putih. Nah, itu jadi sebagai perumpamaan. Perumpamaan karena Nabi itu berbuka puasa dengan kurma yang rasanya manis. Makanya ada istilah berbukalah dengan yang manis-manis. Manis-manis. Jangan yang manis pertama itu campur ya. Nah, iya nggak apa-apa sih kalau memang nggak ada kurma gitu kan. Tapi lebih baik air putih dulu awal. Ibu juga suka banget air putih, apalagi kalau dingin. Kalau pizza? Bener Bu. Kalau kan? dingin itu seger ya Bu Seger ya. banget. Tapi kalau dingin banget gitu nggak suka ngilu sih. gitu. Iya benar. Oke Bu, terakhirnya Bu. Oh, terakhir. Bagaimana Rasulullah dalam menjalankan ibadah puasa Bu? Yang Rasulullah ya, ada banyak sekali hal-hal yang kita teladani mengenai cara berpuasanya Rasulullah SAW, dan iya banyak sekali yang seperti sekarang kita lakuin ini, sunnah-sunnah itu juga cara berpuasanya Rasulullah. Nah, ada satu nih yang menarik yang Ibu pengen bahas. Oke. Satu aja ya. Jadi selama ini kita berbuka puasa, kemudian sebelum buka itu kita doa kan? Iya. Doa buka puasa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, jadi waktu berbuka puasa itu adalah waktu dikabulkannya doa. Mustajab. Jadi perbanyak doa ya bagus gitu. Jangan sampai kita menyalahkan itu bukan doa yang benar. Ini bukan doa, enggak. Jadi perbanyak doa ya itu bagus gitu. Cuman ada doa yang pernah Rasulullah SAW ucapkan sebelum berbuka puasa. Mau nggak Ibu kasih tahu? Atau Pizza udah tahu? Belum Bu. Belum ya? Berarti belum. selama ini pakai yang Allahumma lakasumtu. Iya, tapi pernah lihat gitu di IG. Oke. Boleh Bu. Boleh Kasih ya? tahu. Biar kita Jadi doa yang pernah Rasulullah SAW ucapkan ketika berbuka itu, Bismillahirrahmanirrahim. Zahabaz zama'u, ikuti ya. Oke. Zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Nah, artinya zahabaz zama'u, telah hilang dahaga, wa batallatil uruku, tenggorokan tenggorokan menjadi basah sebab air yang diminum tadi. Kemudian wasabatal ajru, dan tidak terputusnya pahala insyaallah. Gitu. Jadi itu doa yang pernah Rasulullah ucapkan ketika sebelum berbuka puasa. Kapan waktu dibacanya? Ini dibacanya ini bebas. Boleh boleh sebelum minum, atau kalau melihat dari artinya zahabal zama'u, telah hilang dahaga, itu berarti kayak sudah minum ya. Jadi bisa
setelah minum dibaca doa itu. Jadi sebelum minum itu bisa baca doa yang lain. Allahumma lakasumtu. Allahumma lakasumtu, kemudian doa-doa yang lain kalau ada yang mau dipanjatkan. Nah, setelah minum baru baca doa ini. Yang ini, oke. Fiza udah hafal belum? Insya Allah. Gimana kalau sekali lagi? Oke. Ya. Bareng, Bu. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Zahaba zama'u wa batalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ntar dihafalin dah, Bu. Iya, nanti dihafalin ya. Oke, siap. Teman-teman juga kalau bisa dihafalin. Itu doa yang afdol ya, Bu. Ya, Iya. yang ada afdolnya. Oke, Bu. Oke, sudah habis beneran? Sudah habis. Alhamdulillah. Oke, sekian dulu, guys. Pembahasan kita tentang keberkahan bulan puasa. Ya. Oke, guys, sekian dulu pembahasan kita tentang keberkahan di bulan puasa, guys. Jadi, gunakan waktu kalian dengan sebaik mungkin. Perbanyaklah ibadah, dekatkanlah diri kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bu, terima kasih telah membersamai saya membahas tentang keberkahan bulan puasa. Sama cantik. Terima kasih juga kepada penonton yang telah stay nonton dari awal sampai akhir. Good job, guys. Oke, Bu. Jangan lupa like. Bareng-bareng dong, Bu. Oke. Jangan lupa like, share, komen ya. Lupa saya, Bu. Oke. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan juga jangan lupa, guys, follow akun di bawah ini. Ya, oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.